Bersama saya Andi dan juga malam ini saya kehadiran tamu istimewa ya. Istimewa yakni Bapak Haji Idrus ya. Selamat malam Bapak Haji. Selamat malam. Oh luar biasa. Semangatnya ini malam luar biasa ya Bapak Haji. Oke, baik. Namanya perjuangan harus semangat. Oke, luar biasa. Ini Bapak Haji ini sangat luar biasa ini malam. Bapak Haji, jadi saya mau tanya ya Bapak Haji. Kebetulan kemarin saya melihat dan membaca beberapa postingan media online nih Bapak Haji ya. Di mana di situ menceritakan bahwa Bapak Haji yang saya kenal ya, Bapak Haji yang saya kenal merupakan warga asli Soknar. Di situ saya melihatnya ada beberapa pernyataan baik dari Tua Golo, mantan Tua Golo dan juga salah satu pensiunan ASN Guru ya. Di situ mereka sampaikan bahwa Bapak Haji ini merupakan orang di luar Soknar ya, orang yang bukan warga Soknar, yang menurut mereka katanya Bapak Haji ini berasal dari desa Pasir Panjang ya, desa Pasir Panjang tepatnya di Rinca. Mungkin bisa Bapak Haji jelaskan kepada kami dan juga kepada publik semuanya berkaitan dengan yang disampaikan oleh tiga tokoh itu di salah satu YouTube channel ya dan juga media online yang ada di Labuan Bajo. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau berbicara masalah asal usul itu kan berbicara data. Jadi bukan asal bunyi, ya, bukan asal ngomong. Bukan asal ngomong ya, luar biasa betul. ini. Jadi kalau bahasa istilah itu asbun, asal bunyi. Asal bunyi, luar biasa ini. Ya. Jadi tidak boleh asal bunyi kalau ngomong. Kita ngomong ini berdasarkan data. Oke. Pertanyaan saya, dari mana mereka mendapatkan data yang mengatakan saya bukan asli Soknar? Yang mereka mengatakan saya pindahan tahun 1983 di Soknar. Dari mana data itu mereka dapat? Karena sepengetahuan saya lahir di sini. Oh ya, lahir di sini ya? Lahir di sini. Tempat tanggal lahir Soknar. Soknar, tahun berapa itu kira-kira Pak Haji? Tanggal 3 bulan 4 1974. Oh luar biasa ini ya. Iya, luar biasa. Silakan lanjut Bapak Haji. Oke, ini menarik ini. Iya. Ini menarik. Silakan Bapak Haji. Iya. Jadi ini namanya pembohongan terhadap publik. Oh ya, ini. Dan ini saya sudah buat rencana untuk lapor polisi. Sudah ada konsep, sudah ada konsep untuk mengadukan ini kepada pihak terkait ya. Betul sekali, betul. Oke, sudah ada konsep bagi saya untuk lapor polisi karena ini telah mencederai harga diri saya gitu. Nanti takutnya nanti orang menilai saya ini bukan asli Soknar. Oh ya, sementara KTP saya udah jelas. Soknar. Tempat tanggal lahir saya ada KTP-nya Pak Haji? Ada KTP saya jelas. Oke, baik. Iya, jelas. Pemirsa, perlu juga ya buat sahabat Labuan Bajo News, mungkin perlu juga kita lihat ini ya. KTP saya. Oke, baik. Kita cek dulu KTP-nya. Oke, di sini nama Idrus kelahiran Soknar 03 bulan 4 1974. Oke, mungkin kameramen bisa agak depan sedikit, agak merapat supaya teman-teman bisa tahu ya, agak dapat ya. Oke, luar biasa. Oke, Bapak Haji, baik, luar biasa. Jadi ternyata Bapak Haji ini ya warga Tulen ya, warga Tulen Soknar ya, bahkan lahir di Soknar, besar di Soknar. Makanya saya laporin orang yang memberitakan tentang saya bukan asli Soknar. Ini namanya berita hoak namanya. Berita hoak ya. Ngarang-ngarang. Jadi sikapnya Bapak Haji bagaimana? Saya lapor polisi. Lapor polisi. Iya, hanya tunggu waktu. Tunggu waktu. Konsepnya sudah ada, hanya tunggu waktu untuk saya lapor. Oke, baik. Jadi Bapak Haji kan sudah konsepkan untuk laporkan pihak-pihak itu kepada pihak yang berwajib. Iya. Jadi saya juga perlu tanya juga ke Pak Haji. Dasar dari mereka menyampaikan itu kepada Haji, mungkin ada dasarnya Bapak Haji. Mungkin Bapak Haji bisa ceritakan kami kenapa sampai tiba-tiba tiga tokoh ini menyampaikan ke publik bahwa Bapak Haji itu bukan masyarakat yang ada di Soknar. Mungkin bisa berbagi ke publik juga supaya publik bisa tahu lah seperti apa ceritanya. Jadi ceritanya saya lihatnya mereka mengatakan itu tuh berangkat dari saya pernah menyangka saat ini menyangka tanahnya saudara Harmin. Oh ya, letak di mana itu? Letaknya di WRI. Oke, baik. Letaknya di WRI. Tetapi konsep ini sebenarnya saya ingin menjelaskan di masyarakat atau di publik ini bahwa Harmin itu tidak punya bidang tanah di sana. Tetapi yang kita temui permohonan di BPN itu atas nama Harmin. Oke. Dari mana Bapak Haji tahu bahwa Harmin tidak memiliki tanah di Lengkung Beri itu?
Iya, karena saya ini kan sebayar dengan Harmin umur nih. Harmin lahir 73, saya lahir 74. Artinya kan selisih setahun. Selisih tahun aja ya. Tentunya apa yang diaktivitas karena Harmin di dusun ini, di dusun Lenteng ini, atau di wilayah adat ini, saya tahu lah. Masa saya tidak tahu? Harmin lahirnya di Kerora aja, punya tanah di sini, saya lahir di sini. Masa saya tidak tahu? Oh iya. Iya. Kan tidak mungkin tuh kan. Sepengetahuannya aja bagaimana sebenarnya? Hanya sepengetahuan saya dengar dari bapak saya juga almarhum. Karena Ismail ini jujur ya. Ismail ini neneknya saya. Oh, masih ada hubungan keluarga ternyata Ismail Harmin ini ya. Dan Ismail ini neneknya saya. Jadi pangkat om oleh bapak saya. Saudara dari mama bapak saya. Oh, luar biasa. Padahal keluarga dekat sekali ini. Keluarga dekat. Saya tahu ke harta warisannya Ismail di mana ada. Bapak juga pernah kasih tahu. Dulu. Waktu saya pergi potong kayu dengan bapak di WRI itu. Katanya ini tanahnya neneknya kamu. Ismail. Iya. Nah, masih bilang mana batasnya bapak itu? Lingkar ini. Tapi dia tidak tunjuk sampai keluar sana. Ini katanya lingkar ini. Termasuk tempat yang kita potong kayu ini masih tanah nenek kamu. Nenek Ismail. Jadi hartanya Ismail itu saya tahu lah minimal. Di mana hartanya, kan saya tahu. Makanya saya pribadi selaku nenek sekarang saya bantah pengklaim Harmin 6 hektar. Karena saya tidak pernah melihat nenek saya memiliki tanah 6 hektar. Saya tidak pernah mendapat sejarah dari bapak saya. Sepengetahuannya Bapak Haji, luas tanah yang milik dari orang tua Harmin itu kira-kira berapa ya? Tidak seluas 6 hektar. Tidak seluas 6 hektar, kira-kira. Kira-kira itu 1 hektar lebih. 1 hektar lebih. Iya, karena saya lihat ditunjuk oleh bapak itu dulu sekitar begitu. Tidak tunjuk luas, tapi lingkar saya lihat sekitar ini. Oke, baik. Jadi sepengetahuannya Haji, tanah yang dimiliki oleh ayah dari Harmin itu Bapak Ismail itu kan luasnya kurang lebih 1 hektar lebih ya? Iya. Mungkin Bapak Haji juga bisa ceritakan ke kita semua dan juga khususnya kepada publik berkaitan dengan perolehan tanah yang dimiliki oleh ayah dari saudara Harmin ini. Mungkin bisa ceritakan ke kita. Jadi kalau saya katakan perolehan tanah yang dimiliki oleh saudara nenek saya ini ya, nenek saya Ismail ini, saya kurang tahu ceritanya seperti apa, tetapi bapak hanya menceritakan ini tanah neneknya kamu Ismail. Nah, dasar perolehannya itu dari mana tidak tahu. Perolehannya dari mana lah tidak tahu. Apakah penyerahan langsung Togolo atau dia dapat warisan dari orang, itu saya tidak tahu. Tetapi dia katakan ini tanah neneknya kamu ini. Tapi tidak tunjuk luas sekitar ini. Oke, baik. Jadi hal yang paling mengagetkan Haji di sini dan juga kawan-kawan itu kan berkaitan luasnya ya. Iya. Jadi saya mohon maaf, saya tidak pernah mengatakan tidak ada miliknya siapa di sana. Itu jujurnya. Saya tidak pernah mengatakan itu. Jadi Bapak mau ada mengakui miliknya Ismail kalau ada milik Ismail. Iya. Kalaupun Harmin mengatakan bapak saya sudah meninggal, saya gantikan. Kan menurut kan ahli waris saya. Betul. Benar. Saya tidak bantah. Yang saya bantah luas. Oke. Itu yang saya bantah. Dan saya akan bantah sampai kapanpun itu terkait luas. Iya. Karena menurut pengetahuan saya ahli orang Soknar. Tidak pernah seumur saya umur 50 tahun. Tidak pernah warga di sini mendapat 6 hektar per orang. Tidak ada. Kecuali kalau tanah kelompok iya. Ataupun kalau ada tanah kebun, itu paling tinggi kalau tanah lodok. Itu paling tinggi 1 hektar lebih. Paling tinggi ya. Iya. Tidak ada yang sampai 6 hektar kah? Kalau 6 hektar itu berarti tanah curi namanya. Curi orang punya. Bukan asli. Jadi di sini perlu diluruskan juga ya. Di sini Bapak Haji tidak membantah berkaitan dengan perolehan tanah yang dimiliki oleh Ismail. Iya, tidak pernah mengakui dan bahwa itu benar. Ismail memang benar. Bapak saya, kandung saya mengatakan ada tanah Ismail. Ada tanah Ismail ya. Tapi tidak seluas 6 hektar. Luasnya tidak sampai 6 hektar. Tidak, itu yang saya bantah. Jadi kalau saya ini sebenarnya kalau benar itu, tidak mungkin saya selaku nenek kandungnya Ismail ini mau bantah itu. Saya bantah itu karena luasnya. Tidak sesuai. Saya mau jujur katakan itu kepada orang-orang bahwa tanah Ismail tidak ada 6 hektar. Oke, jadi kalau seandainya nanti Bapak Haji duduk satu meja dengan ahli warisnya ya, yang merupakan saat ini ahli waris dari Bapak Ismail itu si Pak Harmin ini, mungkin ada hal yang Haji perlu sampaikan ke dia. Ya, saya mau katakan Harmin harus jujur. Iya, harus jujur mengatakan bahwa tanah bapaknya cuma sekian. Jangan sampai dia klaim haknya orang lain. Iya, betul. Karena di dalam 6 hektar menurut saya ada hak masyarakat adat yang ada di sini. Oke, dan itu dikuatkan dengan pernyataannya Togolo Haji Majid waktu itu ya? Iya, di BPN, waktu mediasi, saya masih ingat hari ini, di saat BPN menanyakan kepada saya, apa alasan saudara Haji Idrus menyangga bidang tanahnya Harmin?
Saya bilang alasan saya menyangga di BPN terkait kepemilikan saudara Harmin karena saya tidak melihat saudara Harmin menggarap bidang tanah di wilayah situ. Karena Harmin seumuran yang saya. Oh, itu dasarnya? Itu dasarnya saya sangka. Karena setelah saya membaca dokumennya Harmin, itu tidak ada kata pengukuhan. Tidak ada kata bahwa kronologi tanah ini dari bapaknya. Riwayat kepemilikannya tidak ada dari bapaknya. Itu penyerahan langsung dari Tuagolo ke Harmin. Itu yang saya bantah. Dari Tuagolo siapa yang dari Tuagolo Haji Majid. Oh, Haji Majid menyerahkan tanah langsung kepada Harmin 6 hektar. 6 hektar. Tanpa ada kronologi. Cerita. Ini luar biasa ya, Bim Salabim ya, luar biasa sekali ya. Ya. Jadi itu membuat jadi ini yang membuat Aji dan juga kawan-kawan bingung juga ya, berkaitan dengan dapatnya dari mana, tiba-tiba muncul ke publik dan juga luasnya mengagetkan juga. Luasnya itu, 6 hektar. Itu yang saya. Lalu saya mau tanya lagi Bapak Haji, berkaitan dengan sidang mediasi yang Bapak Haji sebut tadi. Mungkin di sidang mediasi itu kan ada berapa pihak yang hadir waktu itu Bapak Haji? Mungkin bisa berbagi. Yang hadir itu kan saya sendiri. Haji Majid selaku mantan Tuagolo, Harmin, termasuk PH-nya Harmin, Pak mewakili pemerintah desa, ketua BPD, itu yang hadir pada saat itu. Jadi lengkap kita hadir. Apa-apa saja yang dibahaskan pada saat persidangan? Jadi pada saat itu, di saat saya BPN menanyakan alasan sanggah saya, sehingga tanya ke Haji Majid pada saat itu. Haji Majid, apakah kita tahu bahwa ada tanahnya Harmin di sana? Di lokasi BRI? Bagaimana jawabannya? Jawaban Haji Majid, kalau Harmin punya tidak ada. Kecuali bapaknya. Oh, bapaknya yang ada? Iya, bapaknya yang punya. Harmin tidak ada. Harmin tidak ada? Iya, tidak ada. Tapi kan Harmin ini kan salah satu ahli waris dari Bapak Ismail. Iya, betul. Kalaupun betul itu ahli waris, tentunya ada salah satu surat keterangan ahli waris. Oh iya, betul juga ya, harus punya keterangan ahli waris juga tidak bisa Haji Majid langsung serang ke Harmin. Dasarnya harus jelas. Keterangan ahli waris harus ditunjukkan. Ini dasarnya kepemilikan Harmin. Jadi itu poinnya, poin yang paling penting poinnya. Ya. Poinnya jadi yang perlu disampaikan buat dokumen juga. Ini bukan asal kita buat. Ada. Jadi makanya kalau selaku pemangku adat atau apa harus tahu mekanisme surat. Jangan asal bunyi, jangan asal buat. Jangan asal buat. Iya, ini akan berdampak kepada orang banyak. Kalau salah kita menerbitkan surat, sangat berdampak. Contoh sekarang Harmin mengklaim bahwa itu saya punya katanya. Oh ya, 6 hektar. Ya, ini kan berdasarkan kesalahan penyerahan tanah. Ya. Apakah dalam hal ini ada upaya dari mantan Tuagolo berkaitan dengan persoalan ini atau bagaimana? Selama ini tidak ada. Dan saya lanjut, pada di BPN juga tanya kepada Harmin. Oh iya. Tanya, BPN tanya. Bagaimana saudara Harmin? BPN waktu itu? Ya, apakah saudara Harmin memiliki bidang tanah di lokasi BRI? Katanya Harmin, kalau saya tidak, tapi bapak saya. Bapak saya ya. Iya. Kalau saya tidak punya lahan di sana, tapi bapak saya katanya. Nah, ada surat perolehan yang ditunjukkan, bisa ditunjukkan ke kami, katanya ada, tapi di rumah. Siapa yang bilang begitu? Harmin. BPN yang bilang bisa tunjukkan? Iya, jadi menurut PH-nya itu ada keterangan perolehan yang dikeluarkan oleh Tuagoro Tarulu sebelum Haji Majid, itu 2013, tetapi mereka simpan. Nah, hanya ada di mereka, katanya. Baik. Sekali kami minta waktu itu untuk ditunjukkan, mereka tidak kasih tunjuk. Berarti di sana waktu persidangan berjalan, pihak dari BPN menanyakan berkaitan dengan surat perolehan itu. Iya, tetapi mereka tidak tunjukkan. Pihaknya Harmin menyampaikan bahwa dokumen itu ada di rumah Harmin. Iya, tidak habis ditunjukkan. itu apa lagi yang disampaikan? Akhirnya kemarin itu kami 3 diajak ke dalam ruangan BPN. Saya, Haji Majid dan Harmin. Apa yang diskusikan? Tujuannya apa? Tujuannya bagaimana persoalan ini dibicarakan dengan kekeluargaan. Itu tujuannya BPN. Hanya kami ditanya sama saya dulu, tanya. Pak Haji, bagaimana terkait tanggapannya Bapak Haji terkait persoalan ini? Kira-kira mungkin ada nuansa keluarga di sini, karena saya melihat juga Haji Idrus dengan Harmin ini tidak ada artinya masih hubungan keluarga. Gitu. Ya, betul. Jadi saya bilang gini, Pak Anu bilang, jadi sebenarnya kalau berbicara masalah tanah, saya sudah katakan, Harmin kan tidak punya tanah di sana. Tapi kalau berbicara masalah keluarga, ya kita bicara keluarga. Begini saya bilang, jadi bagaimana kalau tanah ini kita bagi 2 saja. Tanah yang dimohonkan oleh saudara Harmin ini di BPN, kita bagi 2. Ini pertimbangan pribadi saya nih. Nanti saya pertanggungjawabkan ke kampung.
kiai masyarakat adat. Ini pertimbangan pribadi. Kan bicara keluarga kita. Bagaimana kalau bagi dua saja tanahnya? Jadi setengahnya Harmin, setengahnya saya. Oke, baik. Ya baik. Bagaimana menurut Bapak Haji? Bapak Haji juga menawarkan kepada Harmin. Haji siapa? Haji Majid. Mantan Togolo. Majid Togolo menawarkan kepada Haji Majid. Bagaimana menurut Haji? Akhirnya Haji Majid tawarkan ke Harmin. Baik sudah Harmin. Menurut saya baik sudah itu. Kita ini kan kekeluargaan kita ini. Menurut Haji Majid. Pak sudah Haji Idrus bilang tuh bagi dua saya sudah. Akhirnya tanya kepada Harmin. Bagaimana menurut Harmin? Menurut Harmin pukul dada Harmin. Tidak. Itu masih tanah bapak saya. Saya tidak akan mediasikan tanah itu. Oh, luar biasa. Jadi di sini ada upaya ya? Ada upaya. Pada saat proses sidang mediasi itu kan untuk memperdalam ya, memperdalam berkaitan dengan persoalan tanah. Akhirnya waktu itu kalau begitu BPN bilang kita cek lokasi. Itu BPN bilang. Saya bilang cek lokasinya siapa? Lokasinya Harmin kah atau lokasi Ismail yang disampaikan di luar tadi? Oh iya. Sempat bicara begitu. Iya, supaya kita clear soalnya saya bilang. Karena ada dua versi ini. Tanahnya Ismail kah atau tanahnya Harmin? Karena yang dimohonkan ke BPN ini tanahnya Harmin. Bukan tanahnya Ismail. Jadi jangan kita gabungkan antara tanahnya Ismail dan tanah Harmin. Tapi kan begini Bapak Haji, dalam pemikirannya Harmin itu kan ya tanah bapaknya tanah saya. Tidak bisa. Kalau secara administrasi tidak boleh Harmin mengatakan permohonannya sudah Harmin itu juga termasuk bapaknya. Kan tidak boleh begitu dalam membuat satu dokumen. Lalu bagaimana tanggapan dari BPN berkaitan dengan surat yang diajukan? Akhirnya dia bilang, begini saja Om, kita turun aja lokasi, supaya kita pastikan mana lokasi yang bermasalah itu. Itu tujuan kita turun. Jangan sampai begini nanti kah, lokasinya di tempat A, persoalannya kita lihatnya di tempat B. Kebanyakan terjadi selama ini kan begitu katanya. Jadi kita untuk memastikan saja lahan mana yang berlokasi. Nanti kalau masalah Harmin punya atau Ismail punya, nanti kita kan masih ada tahapan-tahapan yang kita. Yang penting kita pastikan lokasi mana itu, di mana itu WRI. Kita mau tahu aja itu di mana itu WRI. Baik sudah kalau begitu saya bilang. Kita turun. Sampai di situ dengan sampai hari ini juga. Sampai di situ, akhirnya pulang. Memang dari pihak BPN memanggil saya secara pribadi waktu itu, katanya nanti bagaimana kalau soal ini nanti Om kita limpahkan ke desa. Ada upaya ya? Ya, itu dari BPN. Saya bilang tergantung itu mereka aturnya gimana. Dan menurut saya juga kalau alangkah baiknya ke desa, biar kita clear di sana. Karena di sana masih ada pembicaraan kekeluargaan di sana, saya bilang. Tapi sampai hari ini juga BPN belum keluarkan. Oke, baik Bapak Haji. Jadi ada hal yang menarik dari apa yang diceritakan oleh Bapak Haji. Hal yang menarik dari itu kan dengan proses yang begitu panjang, tiba-tiba kurang lebih 1 minggu terakhir ini muncullah berkaitan dengan posisinya Haji Idrus yang dimana yang sedang viral ya, sedang viral di media online dan juga salah satu akun YouTube, channel YouTube yang di sini kan mengatakan bahwa Haji Idrus ini bukan masyarakat di sini. Haji Idrus ini adalah masyarakat Krora yang tinggalnya tidak menetap begitulah. Ya, sehingga jadi saya juga mau ngomong tidak waras juga, tidak baik juga. Kan itu orang tua saya. Jadi sepertinya kalau pembicara ini sepertinya orang tidak waras aja sih sebenarnya kalau saya melihat ya. Karena kita berbicara kan masalah data, Pak. Republik ini tidak bisa ngomong asal bunyi. Tidak bisa ngomong tanpa data. Jadi kita berbicara data. Data saya udah jelas kok, identitas saya jelas, tempat tanggal lahir Suknar. Ya, dari mana mereka mengatakan saya bukan orang Suknar? Kan begitu. Ini yang terakhir. Pertanyaan kemudian juga, mereka mengatakan Harmin itu orang di sini, bukan orang Krora. Di dalam datanya Harmin dia tuh tempat lahir Krora. Betul sekali ya. Tempat tinggal Krora. Bagaimana mereka mengatakan orang Suknar? Dasarnya dari mana? Kan begitu. Jadi ngomong ini harus harus jadi orang yang bijak dalam ngomong. Jadi jangan asal bunyi gitu. Baik. Jadi Bapak Haji, dari tempat ini juga mungkin Bapak Haji ini kan belum sempat ketemu dengan 3 pihak ini ya. Ada Togolo, mantan Togolo dan juga salah satu personal ASN ya. Ketika Bapak Haji ketemu mereka, mungkin ada hal yang Bapak Haji sampaikan. Dan sekarang juga mungkin Bapak Haji bisa sampaikan kepada kita melalui akun channel dari Lawan Bajo News ini. Jadi saya mau sampaikan kepada bapak-bapak saya ya. Saya anggapkan mereka ini kan bapak saya, orang tuanya. Orang bapak saya. Jadi ini kan yang sekarang lagi bergulir itu persoalannya. Jadi saya minta kepada bapak saya ini, mohonlah mereka ada di tengah ya.
ada di tengah persoalan ini. Jangan pernah memihak kepada manapun. Kita berbicara sesuai dengan fakta yang ada gitu. Jangan berbicara di luar fakta. Nah, contoh mereka mengatakan tanahnya Harmin itu 6 hektar. Ya kan? Dari mana dasarnya mereka mengatakan tanahnya Harmin 6 hektar? Dari mana? Buktinya apa? Coba mereka cek lokasi dulu kah? Ya toh? Jadi jangan main ngomong di meja saja, jangan. Harus turun lokasi, cek. Apa dasarnya Harmin mengklaim 6 hektar di sana? Ada pohon kedondong kah? Ada pohon jati kah? Ada pohon nangka kah di sana? Jangan asal ngomong. Bahwa itu Harmin punya 6 hektar. Dari mana dasarnya? Kan begitu. Karena salah satu bukti yang tidak bisa terbantahkan dalam proses tanah ini adalah pembuktian fisik. Tidak terbantahkan. Surat ini dibuat oleh manusia. Surat ini dibuat oleh manusia. Tapi yang tidak terbantahkan itu bukti fisik. Tidak terbantahkan. Contoh, ada sebuah kebun kelapa. Walaupun tanpa surat, orang tetap mengatakan itu saya punya. Betul. Iya, walaupun tanpa surat. Karena di dalamnya sudah ada bukti, ada hasil, ada bukti-bukti gitu. Betul. Tapi kalau dia katakan hutan ini adalah saya punya, hanya berdasarkan surat sepotong, ini masih kita bantah, Pak. Dasarnya dari mana kau klaim hutan ini? Kan gitu. Iya, itu dasarnya. Itu yang untuk poin itu ya. Iya, poin itu. Jadi berkaitan dengan sikapnya Bapak Haji kemarin yang punya keinginan untuk mempolisikan pihak-pihak yang ini saya masih pertimbangkan karena ini kan bapak-bapak saya ini. Tapi hanya saya mohon ya, kepada mereka ini, tolong dampingi kami, ya, dampingi kami dalam persoalan ini. Tolong jangan berpihak kepada siapa-siapa. Jadi kalau bisa dampingi kami, karena kami ini berbicara dengan fakta yang ada di lokasi. Mari kita cek sama-sama lokasi, jangan ngomong hanya di meja, ajak masyarakat ini, mari kita sama-sama kita cek lokasi. Itu baru benar. Jangan ngomong di meja bahwa itu Harmin punya 6 hektar. Dari mana ini? Ini hal yang menarik. Oke, baik. Sahabat Leban Bojo News. Jadi beginilah apa yang disampaikan Haji Idrus saat ini, bahwa pada prinsipnya beliau menginginkan kepada pemangku adat yang ada di Dusun Lenteng ini untuk jangan memihak kepada siapapun. Berdirilah di antara pihaknya Om Idrus dan juga pihaknya Harmin. Mari kita duduk sama-sama. Kita bahas, kita berbicara, kita lihat fakta yang ada. Iya, kan gitu. Tapi yang jelasnya berkaitan dengan niatnya Haji untuk mempolisikan ini tidak jelas, tidak jadi artinya begini, saya masih pertimbangkan ya. Karena tapi niatnya tidak ada, Bapak Haji. Niatnya di saat mereka mengatakan saya bukan orang Soknado, saya sudah punya niat itu. Tapi saat sekarang hanya itu tadi. Karena ya namanya di saat emosi ya. Tapi ini juga belum saya katakan pasti saya tidak lapor atau lapor, tetapi saya pending. Untuk sementara, tunggu etikat baik dari pihak itu ya. Jadi saya masih mengharapkan etika baik dari mereka. Karena perjuangan kami ini, tolong mereka tengahkan gitu, tengahkan persoalan ini di pundaknya mereka. Baik. Terima kasih Bapak Haji. Selamat malam. Selamat malam. Sehat selalu ya Bapak Haji. Luar biasa. Sehat. Perjuangan harus jadi luar biasa ini Bapak Haji ini. Terima kasih Bapak Haji. Selamat malam. Terima kasih.